Nah, jadi tidak harus kita liupkan semua. Kita liupkan semua ini tuh malah justru larinya ke monoton. Nah nanti masing-masing tiap kita punya pemikiran atau seni itu kan alam pikir ya, olah pikir setiap individu kan masing-masing punya khas atau karakter tersendiri. Nantinya seperti apa sih ya? Setiap pohon harus dikasih center point. Oh iya, harus itu. Memang diharuskan. Soalnya ini bonsai kan sudah masuk ke ranah seni kan. Bisa kita namakan seni bonsai, bisa kita namakan seni pohon juga. Sponsor iki seni pohon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini nyampe di Demak lagi teman-teman, di Demak Lempet, tepatnya ini desa Kedungori teman-teman. Ini teman-teman konsisten banget tiap bulan mengadakan pertemuan dengan di acara Bonsai Pania Demak. Kali ini kita mau mengonsep bahan yang ada. Saya rasa ini bentuknya nanti kesan natural dan di komunitas ini diketuai komandan kami, Komandan Mono yang paling ganteng se-RB ini teman-teman. Dan oke, kita nantikan seperti apa sih ini pohon nanti jadinya teman-teman. Oke, kita lanjut yuk. Ini sudah tanaman sudah dibantu teman-teman untuk memperolehnya teman-teman, kita tinggal memotongnya biar kerjaan lebih cepat. Ini jelas ya. Apa niki soalnya potnya perlu lubang besar. Dan nanti gunanya untuk gimana sih penguapan yang negatif ini seperti kena panas seharian. Nanti kalau kita siram cepat keluarnya nanti Pak. Jadi perlu kebesaran. Kalau pengen alat seperti ini ya monggo silakan. Tinggal pesen. Ini pertama kali awalnya kita kasih pasir malang dulu teman-teman, seperti ini minimal 2 cm teman-teman. Nantinya untuk gimana caranya air ini bisa langsung proses ke bawah. Untuk pencampuran niki pasir malang kali jendel kambing kali gambut dan kelapus. Ini contohnya ngerti nih. Niki komposisinya. Dan hancur ngeten. Jadi udah baik, jangan sampai nantinya kita campur tuh tempel Pak. Harus pure kayak gitu.
seperti ini nantinya, gini teman-teman. Ini akar ini nanti harus ditutup untuk kita gimana caranya biar potongan ini nantinya tetap tumbuh tembus akar serabut. Ini nanti terakhirnya kita harus tutup, kita sikat ke talang. Oke, tinggal kita merevisi atasnya. Iku carane perpecahan batangnya piye, Bang? Iku satu jadi dua atau satu jadi... Perpecahan batang ini, oh ini ya jangan lah, ini satu menyamping kanan misalkan, satu menyamping kiri, tergantung yang biasanya. Misalkan ini pengen ruas lebih panjang, menunjukkan pohon ini nantinya kelihatan tua, ini nantinya rosnya lebih panjang kayak gini. Nah biasanya larinya itu di tengah dulu, baru ini depannya, gitu kan. Nah, tapi tidak harus seperti itu. Misalkan ini sudah ada kelihatan ruas panjang, kita kasihkan perantingan atau pecabangan ke arah depan, tidak apa-apa. Nah ini kanan kiri ini dan satu di tengah ini lidahnya, satu dua ini lidah. Nah nanti satu dua tuh kanan sama kiri ini. Nah ini nanti ditekuk ke depan ya. Nah ini satu di tengah ini. Nah nanti di tengah sini ada percabangan ke atas. Nah ini nanti Jadi harus dikasih percabangan ke atas. lah masing-masing satu ini kan itu kan satu kesatuan ya di sini kan. Setiap kali ada percabangan, di sini ada tumpukan yang di atas. Nah, nanti kan agar kelihatan natural ya, enggak terlalu ngeplek ngono ya, enggak terlalu flat. Kayak gini. Daripada Nah, nek sampean amati kan sudah lumayan enak toh ya, nah gini ya. Sama naturalnya kan sudah dapat. Nah, seperti ini nanti ini kita lukai, kita tekuk ke bawah. Kalau jangan takut luka, nanti setelah penglosan setiap kali tempat lukaan ini nanti jadi cembung. Nah ini dah kayak gini, seperti ini kan tekuannya udah enak. Nah ini tinggal ngasih percabangan dari atas untuk bikin kanopinya setiap jalur batang. Nah untuk bikin ras seperti ini satu persatu harus dikasih kanopi yang jelas. Jangan jadi satu kesatuan kesan yang dari cabang yang ini jangan ditumpuk, harus jelas numpuk satu persatu. Bila nantinya harus kelihatan jelas seperti ini. Nah nanti ini kita angkat. Nah, yang ini nanti kanopi yang sebelah sini kelihatan mecah. Jadi ada ruang-ruangnya. Jadi kanopi paling bawah dengan atasi itu ada ukuran apa tujuan? Nah itu udah ada ukuran kan. Nah, artinya gini, untuk kita memisahkan yang di atas ini, matematikanya itu kita tambahkan karo rasa sejauh mana sih tingkat besar pohon ini kan gitu. Misalkan ini kan beda kalau pohon itu alak, misalkan SL atau size besar misalkan. Nah ini tergantung kalau ini maunya nanti dibikin kesan natural kayak bunjing, nah, harusnya ruasnya lebih panjang ini nanti kasih. Ruangnya harus lebih jelas lagi. Nah ini nanti kan untuk tumbuhan yang di belakang harus jelas, yang di sini harus jelas, yang di sini harus jelas semuanya. Nah, yang ini nantinya itu percabangan yang ini itu tidak harus mendahului dari yang sini itu. Karena apa namanya? Karena ini pohon ini kan cenderung lurus pohonnya. Nah, ini kalau diperpanjang itu justru akan nantinya datar gitu. Tidak ada pemanis ya. Ini pemanis ini cuman aksen tambahan cuma sedikit aja.
di belakang boleh, dan di sini dikasih juga boleh. Nah ini misalkan dibikin gaya agak ke bawah nanti panjang nggak apa-apa, soalnya kan bagian atas lah kan gitu. Kalau setiap kanopi itu setiap pohon apa setiap perantingan harus ada kanopi? Setiap pohon, cuman kan setiap percabangan kan kayak dibikin kanopi kecil gitu. Itu nantinya cenderung di sudut pandang tuh kelihatan kayak tua, kayak pohon tua beneran. Dan nantinya ini satu persatu ya harus jelas. Ini cabang di sini harus jelas, tidak harus numpuk gombel, tidak harus. Nah setelah ini nanti kalau ada percabangan main cutting boleh. Nah ini kan tinggal atas itu kita nanti ada percabangan. Nah misalkan kita potong sekian, ini kan ngasih komposisi tepatnya rasanya. Nah kita misalkan kelihatan kesannya natural, nggak kaku kayak gini. Setiap kali nantinya di sini ada cabang 2, ya ini kita kurangi del, kan? Kita kurangi del lah nanti percabangan 2 nanti kalau setelah cabang baru kita kawat atas sama bawah, kan kayak gini ya. Nah tidak harus lurus seperti ini. Nah ini untuk mengkomposisikan jauh mana jaraknya kan gitu, seperti ini. Nah, ini tidak harus pakai nanti. Nah, kita potong del. Nah, seperti ini tujuannya nanti kan biar ada percabangan. Nah, baru pengawasan lagi. Ini kan konsep wit cantik dong, cantik dong. Tapi nah, konsep wit sing angker apa yo percabangannya harus begitu. Ya tidak juga. Nah, nanti pertimbangannya ya dengan rasa tadi. Setelah kita mempunyai pemahaman, setelah kita mengantongi pemahaman, nah jadinya nanti seperti kita kalau konsep seperti ini satu persatu ilmu ini kita kantongi. Nah, dan nantinya kita bisa merasakan sejauh mana sih ibaratnya kayak kita mengasih roh pada pohon misalkan. Nah, nantinya kurang lebih misalkan ini perlu dipotong meskipun jadi. Nah, ini perlu dipotong kok kelihatannya kok ya. Keramen misalkan. Kok kelihatannya kurang serem ya, terlalu ngejubel ya. Nah, itu nanti sampai bisa ngerasa. Saya yakin bisa nantinya soalnya sampai sudah punya ilmu tentang percabangan segala macam ini sudah punya gitu. Tinggal mempertimbangkan enaknya gimana sih kan. Nah, itu jadi diri, karakter aja. Larinya ke karakter. Nah, kan gitu. Ini bisa. Ya memang tahapan, perlu bertahap satu sedikit demi sedikit. Ada yang serem kan mungkin perantingannya. Oh iya. Bukan seperti itu, dengan beda lagi dong. Dan nantinya pohon serem itu kan tergantung ya. Soalnya wong saya punya Pak D misalkan kayak Bikes itu kan, Bikes yang ngurung cabangi itu orang seni itu bisa mengatakan sudah kalimatnya sudah serem kelihatan kan gitu, meskipun belum ada cabang kan. Apa nanti misalkan kita cabang itu nanti lebih ayu apa seremnya hilang, nah itu kan perlu penyesuaian. Setiap kali kita punya ilmu tentang percabangan seperti ini nanti bisa penyesuaian. Aku yakin bisa. Mana sih tepatnya yang kita bikin perantingan seperti ini. Nanti nyampe, aku yakin nyampe. Tapi kayak mbuh aku gak yakin. Nyampe ya aku ngecek online. Nah ini deh. Misalkan kita anggap ini kejanggalan. Tapi dari awal kita sudah melihat ini dengan keseluruhan ini terbentuk sudah terbilang tekukan. Kalau kita sudah melibatkan omongan tekukan, berarti sampean sudah melihat keindahannya kan? Kan gitu deh. Nah ini yang belum pengawatan ini namanya kejanggalan. Kejanggalan. Dan kejanggalan ini bisa kita namakan center point, center penglihatan. Gitu. Setelah sampai menyesuaikan tekuan ini di kejanggalan tadi, berarti sampai sudah menemukan keindahannya, gitu. Keindahan tekuan wetiki kan gitu. Nah ini sampai menamakan kejanggalan karena ini center penglihatan. Saya menurut sampai ini janggal. Nah janggal itu bisa diarani center point. Iki kaya angin, kaya diwolak-walik kaya rak mlebu ning akal. Tapi ini sebuah kejanggalan.
setelah sampai mempelajari tekukane iki. Tapi kok ono kaku, kejanggalan. Dan kejanggalan ini tadi suatu titik center penglihatan. Nah, center penglihatan. Nah, makanya bukannya kita membicarakan pohon ini, misalkan kita di pohon tekukan terus ono janggale sithik, kita biarkan gitu kan, ono kaku-kakune sithik. Lah kadang-kadang itu yang membuat kontroversial. Kadang-kadang itu kita membuat orang itu tergelitik, jadi bahan pembicaraan. Kan gitu deh. Memang sulit kita masukkan ke nenggone memori. Cuman nantinya kita semuanya tahu. Oh ternyata janggal itu kayak jadi unik ya kan gitu. Nah, jangan lalu kita janggal itu kita potong. Adanya kejanggalan itu justru malah memberi kesan center point atau center penglihatan. Nah, ini sini rupa bahan rasan-rasan. center of interest, jadi bahan rasan-rasan, bahan pembicaraan tadi. Nah, Posisi jadi, yang harus dicabang atau di belakang, dan posisinya harus di depan atau di samping atau di atas yang kejanggalan itu. oh kan pohon kan kita enggak bisa memprediksi ya. Yang kita omong ini tadi kan misalkan kita dapat pohon yang liukan. Setelah kita ada kejanggalan, kita perhitungkan dulu kejanggalan tersebut. Memberi kesan lebih apa enggak kan gitu. Maupun di batang ataupun di cabang. Kan gitu lah. Ngomong di batang sing kita buat, misalkan kita punya karya sih kayak bendol dhuwur, itu kan janggal, ya kan? Akan tetapi itu kok jadi kontroversial kan? Banyak orang sing seneng dan akeh wong sing gak seneng, dan akeh ngarani sing aliran sesat juga kan. Ini kan nambah cara ning gone kesan popularitas. Dia justru malah pekaryaannya gampang terkenal ya kan gitu lah. Kayak seperti itu yang harus tak sampaikan. Biang kerok, Pak. Iya, biang kerok. Biang ketinggalan. Nah, jadi tidak harus kita liupkan semua. Kita liupkan semua ini tuh malah justru larinya ke monoton. Nah, nanti masing-masing tiap kita punya pemikiran atau seni itu kan alam pikir ya, olah pikir setiap individu kan masing-masing punya khas atau karakter tersendiri. Nantinya seperti apa sih ya? Jadi setiap pohon harus dikasih center point. Oh iya, harus itu. Memang diharuskan. Soalnya ini bonsai kan sudah masuk ke ranah seni kan. Bisa kita namakan seni bonsai, bisa kita namakan seni pohon juga. Sponsor iki seni pohon. Iya. Iki sekedar tahu, mengko cara prakteknya dan cara nantinya pengembangan itu nanti setelah kita sampaikan seperti ini, sampai kita tergelitik nanti. Mencari di sini disampaikan Mas Noken, misalnya tekan gue aku apa awak dhewe pas ketemu nih gue event lah iku kok iso ketemu. Kok kapan waktunya nanti iso ketemu, oh ternyata iki ya kan. Ya. Nah, kan gitu. Setiap kali motong cabangan seperti ini. Nah, itu sampean ngrasakno. Tangane iki karo wawi-wawi ngene. Tapi yo hati-hati, Dik. Nah, kalau dingenak-ngenekke pantes kok ora mbiyen tak potong. Nah, kayak seperti iki iso ditekuk ke bawah. Di sawah, pantas Pak yo kan harus tak potong seberapa jauh iki. Nah, ngukurnya nganggo rasa. Ora ukuran senti. Sampeyan kok dodol meteran melok ares. Pantese iki rada angel. Cacak iki. Sayange iki rasa kuwi tukune ning ndi? Rasa sapi ta rasanya? Rasa. Gak ngerti kuro ekono. Nah, pohon itu alangkah bagusnya mempunyai beberapa center point-nya. Iya. Sama ini hanya punya satu center point atau lebih bagusnya.
Center point itu anu dah. Ada rumah sama. Bisa ditimbulkan dari cabang, bisa ditimbulkan dari keroposan, nah, bisa ditimbulkan dari luka-luka pohon yang apa kayak gini, kayak gini dah. Nah ini kan termasuk center point. Nah ini luka-luka. Nah, bisa jadi dari kayak pohon sing kayak ana tumore. Ya, betul. Nah, bisa jadi dari tekuan yang benar-benar terekspos kayak gini. Ini termasuk center point, center tambahan. Nah, kayak gitu. Nah, bisa jadi sampean bikin center point sendiri. Oh, wet iki kok terlalu mulus banget. Nah, ini sampean kayak tekuan yang benar-benar menarik. Jadi sudut pandang wong sing bisa tergelitik nanti. Jadi wong ini bisa menyampaikan kayak misalkan Bambang sekali nonton jancuk lho kok roro nekuk ngene dana misal kayak gitu. Oh iya Mas. Nah, itu kan termasuk center. Soalnya kadang kan tiap pohon kan ada beberapa titik poin. Iya. Kadang ning batang kuno tuh Moris. Titik poin. Kadang ning kono ono Ya. lebih bagusnya yang lebih banyak titik poin atau yang cukup beberapa saja. Ya cukup beberapa saja, tidak harus banyak nemen, tidak harus banyak nemen. Kadang Jadi, ya repot. Waktu ya anu, nah terlalu banyak, terlalu rincu. Padha karo gini nah. Awak dhewe iku disengat semut, disengat anu, nyamuk misalnya. Lho center point sekite seneng kene lha kene dikukur pastine. Kan gitu. Tapi nek diroyok nyamuk keseluruhan kayak di wantemi anu iku mau. Semut akeh ya kecil kok. Jadinya para penyakit kan gitu. Padha karo ngono. Nah, gawe wis iku kudu harus tampil kerucut. Mau datar. Atau sing datar. Nah, misalnya itu ya, ini bukan bandingnya ya. Ya. Garapannya Junet itu kan meskipun liuan seperti apapun terkesannya kerucut. Nanti klimaknya ngerucut. Garapannya sampean terus kan caranya titik tertinggi dan yang bawahnya itu kan hampir sama. Ya. Tapi di situ kelihatan titik tertingginya. Iya. Garapan Junet kan pasti itu kerucut. Nah, gini dah. Nah, kita memahami pohon ning gone alam gitu ya. Nah, ini kan duwe cerita. Cerita alam iki kayak gini. Nak pohon itu nak memang nggone alam itu bener-bener berumur. Aku yakin di sana dia menunjukkan kanopinya. Iku ndekne ku tetep datar. Contohnya awake dhewe ndelok ringin ning kuburan gitu kan. Itu kan wis namanya kan wis tuwa banget gitu ya. Misalkan ringin ning kuburan wis suruh banyak banget. Ya tahun misalkan, ratusan tahun bahkan. Nah, aku yakin nantinya kelihatannya ini cenderung datar. Yang kelihatan titik tertingginya. Nah, itu kan pohon tua. Akan tetapi nak awake dhewe nonton pohon muda, itu cenderung ngerucut. Kan lah winginane ya ana bocah di wektu kanca-kanca Jepara pas ngumpul nang pameran. Ya tak kei pertanyaan, wit ki mengiki kenapa ning ngene Pratama kok gurung tok abang, padahal iki layak misalkan masuk Gasten. Kabeh tak kei yang pertanyaan ya. Nah, wabah iki ya iku wis dadi trainer ning Jepara. Jadi akhirnya tidak harus ketemu, oleh cabangnya lah, iki lah, lho, itu tetap diterima sama wong keseimbangan itu semuanya syarat kan. Nah, akhirnya tak tunjukkan, ya wis gak ngerti mas, nah, tak tunjukkan tanganku tak dekek nenggone dhuwur kanopi. Iki bayangnya hilang 10 cm, tanganku tak delengin ya. Nah, akhirnya aku rak takut pendapat rak, aku rak mending ngono. Oh iya ya mas, langsung mending ngono. Kan, lah karena ya mas ngono iku ndekne iku ora ngerti nak pohon tuwa iki terbentuknya agak datar ngono iku ora ngerti. Cuman ndekne ngerti ngrasakno oh nek dikurangi sak ngono ternyata kok enak ya. Wong nonton iki iso nyaman. Lah kerucute iku mau kelihatan gak nyaman ditonton. Jadi ndekne ora ngerti.
Sing cara pekaryan itu gak memahami sampai segitu dalamnya. Padahal wit iku misalkan wit dadi gede ya, sak bentangan ini lho ya, wis mateng dah. Apa wit tikel timeng gitu, timeng. Suwi kulan wis tuwa-tuwa tenan dan keserasiannya apik, ora ndung apa iki toko awak langsung muser ngono ndak. Dadi ana blimbinge adoh memanjang. Sing ke depannya rada cekak-cekak sampai memanjang dan memanjangi iku wis mengeluarkan akar satu persatu. Wis ketok ngongkrong apik serem. Cuman penyelesaiane ndunggu ndak pinter iki. Karo sap-sapane iku dekne ndak ngerti dramane. Lah kuwi kok misalkan dikurangi tok wae. Wong percabangane kan ya sapi gawene. Lah karek gawe sap-sape iku mau jadi iso kebaca sap-sapane. Loh itu langsung dilarang asli. Wong aku sempat kudu nakok, meskipun itu kelihatan formal. Tapi kan guys, seremnya kan gampang. Setelah ngono ki sulur pancingan. Setelah dadi ngono ki sulur pancingan. Didolekno kimeng sing wis ana akare panjang-panjang kuwi ta. Lah engko dimasukne ning celah-celah ning gone akar kuwi. Lah ning dhuwur iku monggo dengan cabang ngono kuwi dilukai, tapi sing aja bagian sing ditonton sing belakang wae. Nah, dikowak antarane digraji dipasno karo sulur kuwi mau. Nah, sing dhuwur tebusane iki dilos dhisik satu persatu. Ya kan? Cabang iki dilos. Ana kan ana tebusane ya. Nah, setelah dilos iku setelah kandel dipotong, wis tau dadi sulur. Kowe kesan sereme gak gampang. Kenapa Vikes itu kurang serem? Karena ini tidak ada tampilan akar sulur gimana. Saya ingin deh, sampean kan ingin kan nonton amplasnya yang Bali ya, yang gede kayak sama sulur-sulur ya kan? Sampean nonton wit sakmono kuwi, sing mesti iku enteng-enteng bae. Karena sampean mbok tunggu nih, iki aku ndak ngerti sampean waktu ning kono lho. Sampean iki ngrasakno aku. Sampeyan di waktu nonton wit iku sing gedhe nek sing sebelah kulon kae, siji sing sebelah kan wit wahong, bacang gedhe kae. Ya, sebelah kuwi ndak. Mesti sampeyan kan ndelok ning kono. Kenapa sampeyan mandek nonton? Sampeyan nak ngerti wit gedene sakmono, iku asline ya biasa. Cuman setelah ana sulur-sulur sing dominan, sampeyan dadi mandek ning kono, Dik. Karena kesan serem iki ono. Bener ta? Iya. Bener. Nah, sulur itu termasuk center point. Lho center point bener deh. Lah iku center tambahan sing ndadekno sampean iso membahas ning mindset sampean iso ning kono iki iso berpikir ngarani wit iki indah meskipun sampean ndak iso ngucap tapi mandek iku lho sampean iso penyampaian rasane sampean iki iso ngrasakno nek wit iki kayak marem yo kan ngono ibarat. Cara ngomongnya rasane marem yo misalnya. Lah itu karena penyampaian sulur kuwi mau deh. Ningkatno rasane sampean iku terhipnotis ibaratnya. Akhirnya sampean iso nontonnya lebih lama niku. Karena apa? Karena sulur iku mau, karena misalkan wit iku akaran tok karo batange. Tak kira sampean nontonnya sekejap terus misah. Sampeyan terpenganga ora krasa padahal ditipu karo sulur-sulur iki mau. Lah ngono karena piye? Karena kita orang Jawa itu familiar banget nek ajan Vikes iki tidak lepas dari sulur. Bener kan? Nah, kan itu pasti. Ya kan. Apa ngisor ana patok-patok sithik-sithik jane. Patok-patok rusak ngono kae. Ya ana kaya jinge rusak ngono ya. Jane luwih serem meneh. Putih. Ya kayak aku menyampaikan ning gone Jawa Timur kae nene Baton iki tak gekno wit ngono kae Vikes gede. Terus ana gurane petirasan basiro bedek kae. Lah kuwi di setiap pameran deh sing gawe bengep iku wong-wong bursa. Karena ndokokku ki pinggire wong bursa. Dan kuwi ning ngene belakang kene iki tanganku kita lodokno ning media lum, tak tukokno minyak nyunyun minyak wong mati ki lho, Dik. Sing sirah ngowel kowe, minyak kuno nyunyun kae lho. Sing amber-amber ambune.
Wes tak pendelepno ya kan. Terus tak keceriti banyu aqua sithik tak sori srit ngono kan. Banyune kan muntah metu ah. Wah, mbune anak kan wah. Ambo apa ki ambo mati mayat iki. Tak jiar. Iki sering godhong-godhong. Nggih. Bapak, wis monggo sing arep panglet. Ayo Pak Gaji, monggo. Monggo sing arep panglet. Nah, niki mukanya saya niki lho, wonten titik. Sing penting niki ini bisa ada ekspresi. Nah, sadar ini. Nah, nanti ini pemotongan sekian. Sekian Pak. Nanti lebih dalam dari ini kan kuat masuk. Nah nanti kan dengan opini untuk persahabatan ini kan cabang baru nah ini buahnya nanti tumbuh. Nanti pemotongan sekian. Monggo silakan sing arep Bapak. Takoke sing kira-kira sing bermutu ngono aja. Ki wangel iki gak main indra iki sih. Wis kurang luwih kaya iki ya. Ah. Rumah mas. Iki maksudnya kita bermain titis setelah pun seperti ini sudah ada pencapaian gambaran jadi ini. Nah, ini kawat ini untuk penyampaian nanti ini misalkan kita kasih seperti ini tuh nyaman kok enggak, lebih bagus atau lebih jelek. Nah, ini kan nilai tambah tapi sing nantinya itu perlu digunakan atau dikasih apa enggak kan gitu. Misalkan kita bayangkan di sini kanopi ini, ini ada pecah ini. Nah, kita ajak mengurai. Nanti setelah urean itu nanti bagus jeleknya lah baru kita kesimpulan. Oh kesimpulannya ini nanti tidak usah dikasih atau dikasih silahkan. Kan jarang-jarang pohon yang kesannya natural terus sini ada. Silahkan saja. Nah, padahal kemarin lu hasilnya iki ono. Ya. Ono ini. Benar dipotong benar. Karena ini sudah benar. Ini yang Jepang ada besarnya, terus yang ini agak kecil, ini agak kecil lagi, banyak lebih kecil, nah itu benar. Nah, karena cara tambahannya nanti bawah. cara membaca situasi ini pohon ini lumayan mengenal cara. Nah ini benar ini kan ruangnya terus. Ya benar sisi belakangnya kelihatan. Nah enak, mungkin nak masih ya kurang bagus. Ini dibuang bener. Wes deal iki. Wes ganti iki ya. Ya pemirsa, ternyata semua sudah pendapat yang ditanyakan sudah selesai. Ini tinggal kita ganti beralih ke asemnya. Asam dan kalau saya rasanya terlalu istimewa teman. Gimana cara kita nanti untuk penyaingannya? Kita tinggal tunggu, oke? Oke, teman-teman, seperti biasa, teman-teman pastinya semuanya di sini sudah tahu untuk gimana sih kalau kita mendapatkan bahan yang lurus seperti ini, teman. Pertama kali kita urai dulu akarnya, kita kurangi medianya, nah, kita buang, kita sisihkan ada setidaknya 30% atau 50% nanti. Yang pasti kita ekspos akarnya teman-teman. Lalu mungkin saja yang di sini kita buang. Atau kita kecil liukan nanti yang di sini. Nah, stopnya yang di atas ini sudah terlalu silindris teman-teman atau lurus.
besarnya, gedenya ini sama. Ini nanti ada pemotongan, lalu pengarahannya ke depannya kita ground lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke pemirsa, seperti ini kalau kita ekspos akarnya dan kita buang medianya beberapa media ini tadi. Dan nanti tinggal ngeground pemirsa. Setelah ini kita bungkus lagi dan nantinya oreanya ekspos rod ini nanti biar lebih tampak. Oke, seperti ini pemirsa. Dari awal kita urai tadi akarnya, kita ikuti akarnya nebunya gimana sih, jandarnya terus seperti ini eksposannya pemirsa. Nah, kita ikuti seperti ini, kita reposisi coba seperti ini pemirsa. Lalu nanti tegukan yang batang yang di atas ini kita pakai pemecah agar nanti bisa diteguk lebih kan. Oke pemirsa, seperti ini hasil akhirnya dan nantinya kita ground kembali pemirsa. Dan ini kita coba hidupkan di pot plastik dulu, setelah nanti akarnya penuh lalu kita pindahkan ke ground yang lebih besar. Oke pemirsa, seperti ini dulu kita akhiri perjumpaan kali ini. Semoga edukasi atau demo ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih saya dipercayakan di Demak pemirsa. Sampai jumpa lagi, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak berjaya. Yes.